Sama-sama kita puji syukur saat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dalam ijazah alhamdulillah dari kabarnya nikmat sehat walafiat lahir seperti sehat jasmani dan rohani sehingga kita sadar kita akan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan harus bersabar dilaksanakan sinau seperti mungkin apa yang kita nyatakan kita akan ibadah ini saat menikah kita ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam di kata terno dan suri Allah dan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber baik dan mesti keluarga, para sahabat pun, para sahabat pun, di kata umat pun dan saya setuju dan melaksanakan perjuangan itu sia-sia itu kalau kita negara semua itu yang zaman saat ini zaman ini nopo menikah kata kontrak kata warna-warni kondisi aku pun kawan dengan mungkin kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ini kemampuan, berupa ini istiqomah dan tuntunan hidup mungkin nanti Nabi Allah saat kita perlu kita berikan di husnul khotimah insyaallah nanti waktu akhir dibantu sampai pun amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu jamaah salat subuh dan kau hormati insyaallah bermengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ing bulan menika bulan Ramadan tentu kathah itu kita napa gadai cita-cita, gadai semangat, gadai kerentak. Pilih kita dari dados hamba pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menika kepingin dados hamba ingkang sae, kepingin dados umat Nabi ingkang istiqomah nawi mangke nyebut pun suwun pundhut saged kapundhut kanthi istiqomah insyaallah selamat dunia lan akhirat itu. Menika boleh cita-cita kita semuanya. Namun cita-cita itu tidak bisa kita dapatkan kalau tidak betul-betul kita usahakan dengan semaksimal mungkin sedaya kegiatan jasmani lan rohani kita lan tentu ugi mawi bondo mawi sarana lan sak itu Dados semoga kita siapkan sedaya pun sebatas kita beribadah di dalam dunia mereka ibadah kanthi saestu lillahi ta'ala. Bismillah. Amargi menika menawi boten dipun izinaken dening Allah, artinya kita itu usahanya tidak betul-betul niatnya lillahi ta'ala, ya boleh, namun rumaos menika saestu sak setengah-setengah.
amargi kawontenan dhewe. Tonggone melu sholat aku tak tonggone sholat masjid aku tak melu masjid. Kayak konco serta ngaji aku tak melu ngaji. Si A poso nutup aku tak melu poso nutup. Ning niku wau melu. Terus niatipun monggo dipun toto karena lillah. Kita usaha susah payah juga karena lillah, insyaallah pahalanya ada. Kalau yakin bapak-bapak itu sampai itu sampun yuswa kathah nggak ada semangat akhir hayat ingkang saya ingkang pun sebut beberapa hadis Badar menikah akhir hayat yang mulia di sisi sesama dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh dan perlu sekali keistiqomahan, kesungguhan kita. Jadi tidak setengah-setengah. Selain permohonan Quran kafah keseluruhan jiwa dan raga sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Bismillah pun niati ibadah lillahi ta'ala. Insyaallah itu akan mengantarkan kita nanti ketika Allah memanggil kita, insyaallah dalam kondisi yang baik. Sepeninggalkan ibadah lillahi ta'ala. Itu cita-cita. Menawi cita-cita menika meleset kan ada cita-cita tidak dikabulkan atau belum terkabulkan, kita sudah diambil, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam. Hingga penting kita mencoba sampun iktikad baik, niat kita ibadah dengan sebaik-baiknya. Perkara mangke Allah memberi kados pundi kawontenanipun wallahu a'lam. Bismillah. Kan ada yang seperti itu. Wonten yang menika sedikit kalau tadi menggunakan batu kopi tadi. Awit sahabat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ngendika pilih manusia itu dalam hidupnya itu akan mengalami beberapa kesulitan, dan kesulitan itu harus dihadapi. Menawi badhe selain pun mendapatkan derajat yang tinggi di sisi bersama, di sisi sama manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tergantung situasi dan kondisi kita. Al-Hisanul afu indal ghadab menika paling pangapura datang sesami, atau orang yang pernah menyakiti kita itu ketika kita sedang marah. Jadi kalau kita nesu, kita ngambek, kita mantel, emosi, kok dipun suwun tanpa ngapura. Kira-kira kiai ini sakit apa sakit? Insya Allah. Atau wis nyakiti aku jolak ngene aku mangkel kok disuwun ngapurani sudi. Niku nek tiyang den kula niku teng Sumatera ngoten niku langsung dia ketemu petuk aku tak dewan luka mino alas ora bakal ketemu sudi aku ketemu kae. Aku ini semua nek aku sak kole kok kon ngapura
pun ngapurani Pak. Jalur ngapura. Orang yang pernah menyakiti kita sudah rupanya kayak mana? Kok aku pun disuruh ngapurani, jalur ngapura aku si A si B. Apa ya iso patang kira-kira. Niki wau menawi Bapak Ibu informasi pangapunten menawi kita nggadahi iktikad baik kondisi emosi apapun itu, semarah apapun kita itu. Menawi badhe imut datang hadis menika, imut datang ngendikipun sahabat Nabi menika. Oh iya. Nek aku ngapurani, aku ngapura kadang sedherek kita ngate nyelekiti ngelarani aku niku ganjarane titel mati. Nggak usah saya sebutkan, pokoknya itu memang luar biasa menawi saged kita amanah. Ya terus monggo Ibu Bapak yang hormati napa malih ing bulan menika nggih bulan Ramadan lan kisah sampunipun kedah. Karena kita belajar menata diri, belajar ngopeni awak ini diopeni, dijogo, ampun ngantos dosa dan kesalahan itu bertambah dan bertambah terus. Semakin habis umur kita di dunia, mengopeni rasa mangkel, rasa marah, gitu. Malah bertambah dan bertambah yang namanya tadi dosa dan kesalahan. Betul berani. Nanti turuti mangke awak dhewe dadi guru gitu ya. Mikir si A setahun kemudian orang ketemu di aku dulunya ngapura lan sakit terus ampun dipenggalih ning mbok yo parani di ngapurani. Nah niku saged napa Insya Allah menawi niat kita tulus, niat kita bagus, dan kita memperbaiki badan nyawa menika dan memperbaiki hubungan tentunya, memperbaiki hubungan kita sama saudara. Mungkin pulang dimakan setahun naik orang bodoh ini telah ketemu dan salaman, Masya Allah. Dia nek diparingi panjang umur, seketemu nek boten pun paringi panjang umur. Dari ngapuranan pun dipundhut terus pundi pertanggungjawaban. Nanti akan sulit ketemunya. Mumpung niki ulang-ulang sae, monggo nggih dateng sesami saderenge mbok pilih rumiyin saderenge mlebet bulan Ramadan niku sampun salaman serasa mikir si A begini, si A begitu dan sebagainya. Intinya makmur warna nikahkan ibadah di bulan Ramadan. Bismillah. Nah, ibu dan sempat kalau ini saat menikah mangke atau kawasan itu, insya Allah. Ini kalau terus amal yang memang sulit tetapi harus kita lakukan karena ganjarannya pun luar biasa. Monggo, pun kita akan datang sedherek-sedherek kita, warga kita. Ingat nomor kali. Ngendikanipun Ali bin Abi Thalib menika wal judu fil usra. Napa menika lunga wae. Napa nek ya Jawi niku nyanyo. Bermurah hati, mau memberi atau berbagi. Bermurah hati ketika kita tidak punya. Bermurah hati ketika kita
fakir. Dan itu logikanya piye to Pak Semua? Aturan duwe apa-apa kok mengenai. Ya semampu kita. Musuh atau yang lain itu duwe apa-apa. Gitu. Anane beras yang duwe beras, ana sing nyuwun beras ku sakon. Kasus sakon itu mau dijawab. Ketika kita dalam kondisi krisis ataupun tidak punya apa-apa, dipun anjuraken kita paring dan sesama sesuai dengan kemampuan. Kok yo tenanan boten gadah napa-napa? Napa kuingan pun sedekah pun berikan kepada saudara kita. Senyum. Kalau kita punya tenaga kita ngobrol. Kalau kita punya sewu menika, telinga ini juga bisa mirengke nopo ikan sari pun ketika ada sederek kita menika. Jadi menika sedekah atau bermurah hati terhadap sesama. Jadi kalau kita memang betul-betul nopo boten gadah nopo-nopo. Kira-kira ini bisa apa bisa? Insyaallah. Kita kandun pribadi kita masing-masing. Mari bismillah. Allah mungkin boten yuk mendel kemawon. Nawi hambane pun niat lillahi ta'ala insyaallah. Bagi pun langsung datang mungkin beberapa kali lipat. Banyaknya masyaallah luar biasa. Boten pun hitungan menit detik bahkan bisa diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning ampun ngantos kita badai raos pamrih tidak ikhlas dan sebagainya. Mawon dia apa menawi apa piye setengah ora ikhlas. Ampun berikanlah sesuatu itu dengan lillahi ta'ala ikhlas. Insyaallah niate nyuwun dipun bantu dipun tulung dening Allah Subhanahu wa taala. Ini mangke kula luput teng sekolah dipun. Nggih, nomor 3 Bapak Ibu. Nggih menika al-aifatu fil khulwah. Nomor 3 menika jagi jasmani lan rohani kita itu ketika kita dalam kondisi sendirian. Ini rahasia sebenarnya. Menjaga diri kita dari hal-hal yang haram ketika kita dalam kondisi sepi atau sendirian. Bayangkan misalnya Bapak Ibu Rasul bayang, ini aku dewean kamar atau teng kantor gone di tembang orang tahu sapa dolanan ning duit karo duit kira-kira nek ngesan-ngesan bedel apa 100 200 sekolah lho ning nek mental pun risak ini ora peduli. Iki mumpung ana sapa-sapa besak. 100-200 besak. Nggih kan anggriya dan cemantel celamane bapake pasti kumbah dan artane pun kali si kumbah niku resepnya nang kasih piyambak mboten niki mboten matur napa-napa. Bapak ini adalah rali. Dan ini catatan ketika kita dalam kondisi seperti itu, apakah kita harus menuruti hawa nafsu, harus menuruti kemauan nafsu kita? Boten. Kedahipun kita sadar bahwa ini bukan hak kita, bukan milik kita. Harus minta izin sama yang
sambutan untuk yang punya. Jadi, walaupun kondisinya mungkin memungkinkan seperti itu. Ini angel. Bapak-bapak ini membutuhkan keyakinan pun, masya Allah. Kita monggo saran-saran di pulau Sinau belajar mengkondisikan diri kita sebagai hamba Allah yang taat, yang takut dimanapun Allah, dimanapun kita berada, mau sembunyi di mana dalam kondisi apapun Allah mirsani, gitu. Nah, itu dicatat sama malaikat, usia, mau pakai dan sebagainya. Insya Allah ini betul paling kemampuan dalam kondisi apapun, tetap menjaga diri kita, menjaga kesucian kita, menjaga iman kita. Ingat pungkasan ini beberapa yang hormati wa qaulul haq liman yakhafu aw yarju. Ngendika ingkang hak, ngendika ingkang benar, ngendika ingkang jujur di saat kita berhadapan orang-orang yang tidak jujur. Kami di satu perusahaan, ya di kampung lah, selain pun menurut Pak RW, Pak RT. Pak RT ini pun rada aing-aing. Ini mau tanya begini. Pak RT, kemarin ada dana sekian, kok nggak ada penjelasan dan sebagainya. Kemana penjelasannya, keterangannya, laporannya dan sebagainya. Berani mengatakan itu atau menanyakan itu, berani menanyakan itu walaupun kita itu mungkin juga disingkirkan atau dikucilkan sama Pak RW, Pak RT, atau di kantor dengan kepala kantornya nyelewengkan apa gitu ya. Kita tahu, kita lihat, dan harus kita katakan dengan jujur, walaupun kita resikonya dipecat, di PHK, diusir dan dikucilkan dan sebagainya, tetapi itu harus kita sampaikan,